Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 6 ayat yang ke-20 sampai 32. Amsal 6 ayat 20 sampai 32. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju, dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara, dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina, apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 6 ayat 23 sampai 25. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Judul renungan kita hari ini adalah, Jangan bebal taatlah pada Tuhan. Ditulis oleh Charles R. Swindoll, sahabat suara kasih. Penulis dan pendeta Andy Stanley menceritakan tentang momen ketika dia dan seorang teman berkendara dari Birmingham ke Atlanta, dan untuk memangkas 1 jam perjalanan, dia memutuskan untuk melalui jalur antar bagian 20. Sebagai remaja yang impulsif,
Mereka merasakan adrenalin yang terpacu saat melajukan mobil mereka di antara kata-kata jalan ditutup dan menancap gas. Mereka menguasai jalan raya sendirian dan bersenang-senang untuk sesaat. Untungnya mereka dihentikan oleh orang Samaria yang baik hati sebelum mereka menerobos jembatan yang masih dalam pembangunan, yang akan membuat mereka terjun bebas ke dalam rawa. Harus saya akui, ada masa dalam hidup saya, ketika saya berpikir saya terlalu pintar untuk mengerti soal tanda-tanda peringatan, seperti langgar saja, karena kebanyakan tanda peringatan hanya dipasang untuk mencegah tindakan-tindakan bodoh, seperti peringatan jangan makan di bagian kemasan makanan. Orang pintar tidak butuh nasihat seperti itu. Tak heran seorang anak muda bisa menyimpulkan bahwa tanda-tanda peringatan adalah untuk orang-orang yang kurang cerdas. Seperti Andi, bagaimanapun, saya selamat dari saat-saat saya yang kurang cerdas, dan tetap bisa hidup untuk memahami bahwa saya juga perlu diperingatkan. Keputusan untuk mengindahkan tanda-tanda peringatan tidak hanya menunjukkan kebijaksanaan, tetapi juga mengungkapkan semangat kerendahan hati dan kesediaan untuk mengakui bahwa orang lain mungkin berpengetahuan atau memiliki pengalaman yang jauh lebih besar dari Anda. Raja Salomo menggambarkan kebijaksanaan sebagai seorang wanita yang berdiri di alun-alun umum, yang menyerukan orang-orang yang naif untuk mengindahkan kata-kata peringatannya. Dia tidak memohon atau panik, dia tidak merasa rugi, dia hanya memberi peringatan bahwa ada konsekuensi yang menunggu di depan sana jika dilanggar. Raja Salomo menyampaikan hal ini lewat Amsal 6 ayat 23-24. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Sahabat Suara Kasih, Alkitab adalah buku yang berisi peringatan-peringatan Tuhan bagi kita. Dia mau kita terhindar dari segala tindakan amoralitas. Jika kita melakukannya, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa yang menjerat. Karena itulah, Tuhan banyak memakai kata-kata larangan sebagai tanda peringatan akan konsekuensi yang bisa kita alami saat melakukan kebodohan itu. Marilah kita renungkan, karena kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tawaran yang menggiurkan, namun merusak. Maka Tuhan ingin kita selalu bergaul akrab dengan firman-Nya, supaya kita bisa mematuhi setiap tanda peringatan dari Tuhan atas hidup kita. Jadi renungan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, yang mau taat dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan melalui firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu.
Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.